Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ayu Wanda Pratia, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi karya ilmiah. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya, Ayu Wanda Pratia. Yang kedua ada Firja Dwi Cahya. Yang ketiga ada Ayustianingrum. Yang keempat ada Rizky Dwi Oktariami. Yang kelima ada Asmin. Yang keenam Mahdina Aprilia. Yang ketujuh Nur Raisa. Dan yang ke-8 ada Amanda. Yang pertama, saya akan menyampaikan hakikat dan pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Sedangkan hakikatnya, hakikat karya ilmiah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulis. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisis. Jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang kedua, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pembaca harus bisa langsung memahami konten atau isi dari karya ilmiah. Yang ketiga, bahasa baku. Menggunakan bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah tujuannya agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku meliputi setiap aspek penulisan, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dapat dipahami pembaca. Yang keempat, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang kelima, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dalam bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, karya ilmiah bisa langsung diterima dengan baik oleh pembaca. Yang ketujuh, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli meneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ke-8 adalah tidak emotif. Artinya, karya tulis ilmiah tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. Yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung memahami isi dari karya ilmiah tersebut. Selanjutnya
ilmiah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat untuk mengkomunikasikan secara tertulis ide-ide baru hasil suatu kajian, penyelidikan, atau pemikiran dari seseorang. Yang kedua, sebagai alat untuk melaporkan secara tertulis tentang pengalaman ilmiah, baik pengalaman teoritis maupun pengalaman praktis. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengkomunikasikan secara tertulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, sebagai alat untuk mendiseminasikan secara tertulis suatu inovasi atau penemuan-penemuan baru. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai alat dokumentasi ilmiah dalam bentuk tulis yang dapat dijadikan sumber informasi. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, ada artikel. Artikel adalah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Yang kedua, tesis. Tesis adalah tugas akhir jenjang magister. Tesis adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Yang keempat, makalah. Makalah adalah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris. Yang kelima, paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalitannya kuat. Yang keenam, disertasi. Disertasi merupakan hasil penelitian orisinil yang nantinya dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata. Biasanya disertasi diuji oleh seorang profesor atau dokter senior dan profesional. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Ayus Tianingrum. Teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dari bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun contohnya yaitu proposal, laporan, dan ulasan buku. Ciri-ciri teks akademik. 1. Bersifat sederhana. 2.